Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ali Pras. Di sini saya akan melakukan praktik hands-on dan sebuah paket tracer, yaitu yang 7.2.10 paket tracer configure DHCP versi 4. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Sudah kita buka. Nah, ini ada addressing table. Ada dan topologi di sini ada addressing table, yaitu router 1 interface-nya G0/0 itu IP address-nya 192.168.10.1. Subnet mask ya 255.255.255.0. Default gateway-nya NA. Oke, switch 0/0/0 itu IP address-nya 10.1.1. Subnet mask ya 255.255.255.252. Dan di router 2 itu ada interface G0/0. IP address-nya 192.168.20.1. Subnet mask ya 255.255.255. Ada juga yang G0/1 itu DHCP, subnet masknya juga DHCP. Nah, satunya ini. Lalu yang di router 3 itu ada G0/0. IP address-nya 192.168.30.1. Dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu di switch 0/1 IP address-nya 10.2.221 dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu di PC 1 itu ada NIC atau DHCP, IP-nya DHCP, subnet masknya DHCP, default gateway-nya DHCP. Jadi ntar biasanya kalau kita isi itu statik ya, kita isi manual. Ini kita isinya DHCP. DNS servernya 192.168.20.254. Nah, 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.20.1. Oke. Objek. Part 1 configure router DHCP server. Part 2 configure DHCP relay. Part 3 itu configure router as DHCP client. Part 4 verify DHCP and connectivity. Scenario. Dedicated DHCP server is and relation to can be Cisco router configured to provide DHCP service with the need for a data server as the network technical for you company. You have been assigned the task of the configuring the Cisco router as a DHCP server. You are because the configure the add router as DHCP client so that resource is IP address from the ESP network. Oke, langsung saja kita ke introduction. Part 1 configure router as a DHCP server. Step 1 configure the execute IP address versi 4. IP versi 4 addresser. Nah, tujuannya ini untuk menghindari terjadinya duplikasi IP antara perangkat yang dikonfigurasi secara statis atau manual. Nah, IP yang sudah digunakan oleh router, server, atau perangkat penting harus dikecualikan agar DHCP tidak memberikannya ke perangkat lain. Jadi nggak sama gitu, nggak nabrak istilahnya. Nah, langsung saja ini kita perintahnya ini IP DHCP exclude address itu di router 2. Router 2 enable config tab IP DHCP
Loop address dapat 10.1 dan 10.10 itu 92.1 titik 10.1 dan 192.1.10. Kita cek DHCP include address 10.1 dan 10.10 done. Nah, selanjutnya kita juga anuin di terus router 3. Oke, IP DHCP X. Nah, router dulu terus router 3 lah. Oke, 92.168.20.30. Nah nih 30.1 benar itu. Oke, berarti 30.10 gitu ya. Ya, itu 92.30.30 gitu. Oke, sudah. Nah, yang ini sudah IP 1 sampai 10 itu tidak akan dibagikan oleh DHCP. Biasanya itu dipakai oleh server eh, dan perangkat penting lainnya. Lanjut ke step 2, create a DHCP poll on router 2 for the router 1 LAN. IP DHCP full router 1. Itu dimintanya di router 2. IP DHCP full router 1 LAN. Gini ya. Sudah. Lalu kita network masukin 192.168.10.0 subnet masa 255.255.0 ya benar. Nah, kita masukin default router ya. Default router 192.168.10.1. Nah, default router sudah, kita DNS server kita masukkan. DNS server 20.25. Nah, sudah. Nah, di sini network. Nah, network ini itu menentukan jaringan mana yang dilayani di HCP. Nah, default router itu adalah alamat default, alamat gateway ke router 1. Nah, DNS server ini itu alamat DNS yang akan digunakan klien. Tuh. Nah, selanjutnya ini udah step 3, create a DHCP pool on router 2. Sama berarti. Sama, cuman DHCP pool. Oke, kita coba aja. IP DHCP pool router 3 LAN. LAN. Dan terus kita masuk network sama seperti di atas network
router 3 ya. Ya, router 3 ya, router 3. Ya, subnet saya 255. Sudah masuk ke default routernya 192.168.3.1 30.1 enter sudah, lalu masuk ke DNS tab dan servernya 92.20 sudah. Nah, yang router 3 sudah kita config, lalu kita ke part 2. Nah, ini maaf penjelasannya tuh yaitu DHCP itu DHCP server di router 2 itu melayani dua jaringan, yaitu R1 LAN titik 192.168.10.0 kelas 24, dan router 3 LAN itu 192.168.30.0. Tuh, seperti yang saya buat tadi. Selanjutnya kita part 2 configure DHCP relay. Yang pertama, tujuannya itu router 1 dan 3 itu menjadi jembatan agar permintaan DHCP dari klien itu bisa diteruskan ke router 2 atau DHCP server. Kenapa itu perlu sih? Karena DHCP itu menggunakan broadcast port 67 dan 68 dan broadcast tidak melewati router. Jadi kita perlu relay agar pesan DHCP itu bisa sampai ke server di jaringan lain gitu. Jadi kita ke step 1, ke router 1 kita ganti. Oh, bisa kita record. Router 1 enable config T udah masukin interface di 0/0 di 0, lalu kita IP helper address-nya 10.1. Nah, sudah. Nah, configure the address for the LAN interface or the router 3. Oke. Ada router 1, kita ambil ke router 3 sama enable config T, kita masuk ke interface di 0/0 IP helper IP helper address 10.2.2.2. Nah, yang ini udah, lalu kita lanjut ke step 2. Bentar, penjelasannya itu IP helper address ini memberitahu router untuk meneruskan permintaan DHCP dari LAN ke alamat IP tertentu. Dalam kasus ini nih ke router 2 gitu. Oke. Selanjutnya itu step 2, configure host receive IP addressing information from the DHCP, configure PC1, PC2, IP DHCP server. Oke. PC1. Nah, ini yang saya bilang tadi. Biasanya kita kan isikan di sini. Jadi ini kita isikan DHCP saja. Udah langsung eh, ke isi sendiri IP-nya gitu. PC1 udah, PC2
Nah, membuat otomatis IP gitu kalau di HCP. Udah ada. Nah, sekarang lanjut ke part 3 tuh configure a router as a DHCP client. Use a PC router 2. Nah, tujuannya tuh di sini nih router 2 ini diisi gigabit 0/1 akan mendapat IP otomatis dari ISP. Biasanya router itu di pinggir jaringan itu perusahaan edge router itu dapat IP secara dinamis dari ISP agar koneksi itu lebih fleksibel gitu. Oke, selanjutnya kita langsung aja kita masuk interface G0/1 satu terus IP address DHCP no. Nah, ini sudah ya. Kita udah 100% coba kita end. Nah, kita coba cek hasilnya so IP interface brief. Nah, di sini IP-nya sudah ada nih gigabit salah satu up, serial serial ini 10.1 yang sudah kita buat tadi up ya sudah benar gitu beritanya tuh. Part 4 verifikasi di HCP and the connectivity. Kedua kan ini kita tahu IP DHCP binding. Nah, IP automatic oke sama oke sudah sama ya sama ya. Nah, selanjutnya tuh verifikasi ping PC1 and PC2. Oke, PC1 ya kita ping PC1 dengan cara ping 192. Oh, kita ping dari PC1 ke PC3 gitu. Ke PC2 Mas. 30 sabar. 30 tidak 11. Tunggu, kita tunggu. Nah, bisa nih. Kita coba ya biar RTO-nya sampai itu hilang. Nah, bisa nih. Bisa diping kan, bisa diping dari PC1 ke 2. Coba dari PC2 10.11. 10.11. Ping 192.168.11. Nah, misalnya juga nih dari PC2 ke ping PC1 gitu. Nah, kita coba sih ping DNS server ping 192.168.20. DNS server 20.254. Nah, bisa juga nih. Nah, bisa juga kita ping DNS server. Oke. Cukup sekian praktek hands on dari saya 7.2.10 konfigur DHCP versi 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.